an expert in environmental education, brings forward-thinking ideas to the forefront. Please welcome Dr. Batra with your warmest applause. Selamat siang, salam sejahtera. Pertama, saya ingin menyapa untuk Ibu Sofia Lishabana sebagai Rektor dari Universitas Bakri, segenap manajemen dari Universitas Bakri dan kelompok usaha Bakri, dan juga terima kasih untuk panitia dari YSDGs yang telah mengundang saya. Saya adalah seorang, sehari-hari saya tenaga pendidik. Saya seorang prinsipal dari Universitas School dari Jakarta Barat. Saat ini saya ingin memberikan sebuah paparan mengenai bagaimana sih. Can I have the next slide, please? Paparan saya hari ini mengenai pentingnya pendidikan untuk generasi yang akan datang. Next, please. Before this, akan datangnya apa sih? Khususnya kita bicara mengenai Indonesia Emas 2045. 4 pilar visi Indonesia Emas 2045 adalah pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang diharapkan dari manusia Indonesia pada saat Indonesia Emas itu adalah mereka yang mengerti cara berpikir secara kritis. Pembuatan sebuah kesimpulan seharusnya melalui data-data empiris, melalui scientific technology. Karena itu penting sekali. Kalau pembuatan keputusan bukan sesuatu yang emosional, tetapi sesuatu yang empiris. Yang kedua, pembangunan ekonomi berkelanjutan. Semua negara melakukan pembangunan ekonomi. Indonesia juga setiap tahun. Apa arti berkelanjutan? Ekspektasinya adalah kalian sebagai generasi saat ini menggunakan resources yang ada bukan hanya untuk memperkaya diri, bukan hanya untuk mencukupi generasi Anda, tetapi juga harus cukup untuk generasi berikutnya. Jadi tidak mewariskan kekurangan, tidak mewariskan polusi, tidak mewariskan kekurangan. Itu arti berkelanjutan. Yang ketiga, pemerataan pembangunan. Bukan berarti seluruh provinsi, bukan berarti seluruh wilayah diberikan hal yang sama. Tetapi mungkin kita harus mengetahui kalau setiap daerah, setiap suku punya kebutuhan beda-beda. Mereka diberikan prioritas yang sebanding. Keempat, pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan. Saya mau bicara sedikit aja saat ini mengenai yang keempat ini, mengenai pemantapan ketahanan nasional. Lebih khusus mengenai ketahanan pangan. Bapak Ibu yang saya hormati dan adik-adik yang saya kasihi. Nggak bisa ngomong mengenai masa depan kalau makan belum 3 kali sehari. Kalau Indonesia, kali ini kita ngomong mengenai 2045, pemanasan global akan menjadi sangat intens. Kalau kita masih memilih beras, nasi sebagai karbohidrat utama, saya cuma mau kasih 2 poin karena saya nggak punya banyak waktu. Satu, kan sawah itu selalu digenang air. 2045 masih cukup nggak air untuk minum? Ini seluruh hamparan sawah harus digenang air. Saya sekarang sudah 57 tahun. Kalian mungkin baru umur 20-an. 2045, 21 tahun dari sekarang. Kalau kalian umur 20 sekarang, by that time, kalian umur 41. You are the manager. Kamu adalah pembuat keputusan. Yang kedua, ketika padi ini ditanam, kan itu ke genang air ya. Seluruh tanah yang normal kalau nggak digenang air, itu masih ada pori-pori, masih ada oksigen masuk. Jadi semua decomposition itu masih aerobik,
masih ada oksigen masuk, hasil dari dekomposisi adalah karbon dioksida. Itu aja udah jelek, karbon dioksida. Kalau tertutup air, nggak ada oksigen masuk. Decomposition yang terjadi adalah anaerobic decomposition. Hasilnya adalah gas metan. So what is the big deal? Gas metan itu punya kapasitas 21 kali lipat untuk menggandeng panas. Sudah 2045, pemanasan global sudah tinggi, ditambah lagi gas metan. Kalau yang di bawah tanah terus, nggak masalah. Kan kalau habis panen, diapain? Sawahnya pasti dipacul kan? Pas untuk nanam lagi, metan ini keluar semua. Yes, this is not just Indonesia. Seluruh Asia maunya makan nasi. Saya cuma mau kasih pemikiran aja. Oke? Tujuan 4 pilar Indonesia hanya saya bacakan: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencegah kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Next slide, please. Pertama, gak ada yang bisa milih mau lahir di mana. Tapi saya kepingin kalian bangga menjadi bangsa Indonesia. Hari ini saya hanya hadirkan 4. Dan saya nggak bisa ulas semua ya karena waktu. Kekayaan kultur. Kekayaan kultur itu sebenarnya bisa disebut juga kantong-kantong ekonomi. 900 suku bangsa. Do you notice orang Batak itu cenderung very loyal. Orang Maluku genetically they're just good singer. Genetically. Kalau kalian ke Jepara, maybe 75% penduduk di sana itu jago banget mukir-mukir. Jadi 900 kantong ekonomi, sebuah aset milik kalian. Next, negara maritim terbesar, 17.508 pulau. What is the big deal? Ini saya kasih gambar ini ya. Kita negara pulau terbesar. Setiap pulau pasti punya pantai. Jadi kalau pulaunya banyak, kita adalah negara yang punya garis pantai terpanjang. The big deal is, nih yang biru-biru muda ini tempat terumbu karang. Semua yang biru muda ini. Di sini tempat plankton berkumpul. Karena gelombangnya kan nggak banyak. Kalau banyak plankton, banyak baby fish. Baby fish dimakan sama ikan yang lebih gede lagi. Terus selanjutnya, jadi rantai makanan sangat kaya di sini. That is your asset. Masih ingat nggak kenapa ex-menteri kita Ibu Susi itu banyak sekali ngebomin nelayan-nelayan pencuri dari negara lain? Pernah kepikir nggak sih adik-adik di sini? Emang mereka nggak punya laut? Kurang dalamkah laut mereka? This is the difference. The fish wants to go and stay and breed here. Your asset, harta kalian, please manage. Oke, flora dan fauna saya cepet aja. Kita nomor 2 ya, hot biodiversity terbesar di dunia. Nomor 1 nggak ada yang lain, Amazon. Artinya di Indonesia aja nih, 50 jenis flora yang tumbuh di dunia ini ada di Indo. 42% vertebrata yang ada di dunia ini ada di Indo. Ular deh. Gunanya buat apa? Semua calon makanan, semua calon obat asalnya dari tumbuhan. Lindungi mereka. It's for you. Obat kanker yang akan datang maybe ada di sini. Jangan gampang-gampang matiin, jangan nggak peduli dengan satu spesies punah. Yang keempat, hasil tambang, cepet aja deh. Nikel bauxite tembaga timah, nikel. Kalau saya ngomong mengenai nikel, Indonesia adalah negara penghasil nikel terbesar di dunia. 15 years ago,
So what? Tapi saat ini hampir semua mobil mau dijadiin listrik kan? There we are. It's yours. Jangan nggak peduli sama ini, sama ini, sama ini. Teknologi terus berkembang. Nggak tahu mesin-mesin pembakar untuk pabrik-pabrik akan datang perlu apa? Dijaga. Okay, next please. Terus